keluarga kerajaan karena tema kita bicara tentang orang yang kuat. Ya, behave like man, Gregorio. Tetapi bagaimana dengan tanda-tanda orang yang lemah? Di dalam kitab Ayub pasal kelima ayat kedua dikatakan sesungguhnya orang bodoh dimatikan karena sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Kita melihat dua saudara yang putra daripada Adam dan Hawa. Adam sendiri kita lihat bagaimana seharusnya dia jadi pria yang hebat. Kejatuhan daripada manusia dimulai ketika istrinya yang memimpin ketika berhadapan dengan ular yang dipakai oleh iblis. Adam ada di sana, but he said nothing. Sayang sekali. Lalu punya putra Kain dan Habel. Kain itu acquired, diminta, dimohonkan. Karena tugas mereka adalah berbuah, berlipat kali ganda. Sekali lagi bukan beranak cucu ya, salah terjemahan. Habel itu hevel. Hevel itu nafas, breath. Manusia di luar Tuhan, di luar Taman Eden, persekutuan dengan Tuhan, itu hidupnya cuma seperti hembusan nafas. Ya, kalau orang Yahudi agak panjang hidupnya ya. Kita yang orang Asia cepat sekali. Dengar baik-baik, orang bodoh. Dalam Alkitab siapa orang bodoh itu? Dikatakan amarah menetap dalam dada orang bodoh. Jadi, bahkan kita dilarang untuk bergaul dengan pemarah. Ya, di dalam fitness tracker saya pasang peringatan kepada saya kalau sudah detak jantungnya 152, saudara ya. Tidak usah 152, ada. Di bawah itu aja, keluar kata-kata sia-sia, saudara. Dan itu menunjukkan bagaimana betul-betul kalau orang itu dipenuhi dengan amarah, ya, dikuasai oleh amarah. Orang marah, dia ngamuk, itu mad itu gila, saudara ya. Nah, saudara firman Tuhan mengatakan bisa dibunuh oleh sakit hati. Bukan hati liver ya, sakit hati di sini. Yang sakitnya tuh di sini katanya ya. Jangan biarkan ada sakit hati dalam hidup kita. Kain dan Habel. Kita melihat bagaimana juga orang bodoh dibunuh oleh iri hati. Ketika dia melihat persembahan adiknya diterima oleh Tuhan. God only deserve the best. Nyanyinya gampang sih. Ya. Tak akan kubawa selain yang terbaik. Ya, yang harum dan sejati. Tuhan menyuruh kita, lewat Rasul Paulus, mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup berkenan kepada Tuhan. Dan kita lihat bagaimana dia dipenuhi dengan amarah. Tuhan menegur dia. Tuhan itu sabar ya. Hai Kain, kenapa wajahmu muram? Anda orang lemah itu apa? Wajahnya muram, saudara. Ya. Wajah itu pancaran hati. Ya. Dan dia berkata, dosa telah bukan mengetuk, menggaruk seperti binatang buas di depan pintu hatimu. Engkau harus berkuasa atasnya. You shall have dominion. Tapi kita lihat bagaimana Kain dikalahkan oleh amarah itu. Apa Habel lebih baik? Firman Tuhan mencatat Ibrani pasal 11. Darahnya menuntut balas. Jadi dua-duanya tidak baik. Di luar Tuhan. Ya mungkin kelihatan ibadahnya hebat. Belum tentu, saudara. Jadi kita melihat di sini. Siapa orang yang kuat itu? Yang bisa mengalahkan sakit hati. Melupakan yang dahulu. Berlari ke arah tujuan. Dan tidak mengizinkan iri hati dalam dirinya. Karena setiap orang sedang mendapat bagiannya daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Jangan dikalahkan oleh sakit hati maupun iri hati. Jadi seperti Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan. Kita kembali bersama-sama beribadah pada siang hari ini. Khusus spesial momen kali ini. Kita mau membawa Indonesia di hadapan Tuhan. Berhubung menjelang Dirgahayu Republik Indonesia. Tanggal 17 Agustus. Kita akan bersama-sama memperingati ya, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bersyukur untuk itu. Firman Tuhan berkata di Yeremia 29 ayatnya yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Dan berdoalah bagi kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Sama-sama pada siang hari ini kita mau membawa pujian. Yang khusus mungkin
kedengarannya masih asing di telinga Bapak Ibu semua ya. Karena lagu ini kami buat bersama dengan teman-teman yang kami persembahkan untuk Indonesia. Kami hanya mau berkata, mari Tuhan, datang kerajaan-Mu, kehendak-Mu yang terjadi atas Indonesia. Amin. Haleluya. kerinduan kami Bapa. Saat ini kami mau berdiri Tuhan, memohon belas kasih dan pengampunan-Mu atas apa
apa yang sudah diperbuat oleh bangsa kami Tuhan, yang menyakiti hati-Mu. Oh Roh Kudus, mari Tuhan, dengan segenap hati kami datang kepada-Mu. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, dengar doa kami, dengar seruan hati kami Tuhan. Pulihkan Bapa, pulihkan Tuhan. Bapa, pulihkan. Balikan bangsa ini kepada-Mu. Baik daripada jalan kami yang Bangsa jahat. kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Bapa, ampuni bangsa kami Tuhan, dari segala pertikaian yang ada. Ampuni bangsa kami Tuhan, dari segala kekacauan yang ada. Ampuni bangsa kami Tuhan,
dari segala hujatan yang keluar dari pintu bibir kami, Bapa. Lawat bangsa kami, Tuhan. Peluk bangsa Indonesia dengan kekuatan kasih-Mu. Biar cinta-Mu mengalir memenuhi hati kami, Bapa. Biar hanya puji-pujian dan doa yang keluar dari pintu bibir kami, Tuhan. Lawat negeri kami, Bapa. Pulihkan negeri kami, Bapa. Indonesia mengalami lawatan Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Biar Engkau yang bertahta atas Indonesia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Kami ucapkan berkat atas Indonesia. Ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Kami percaya Sesuatu kembali yang besar terjadi atas Indonesia. Dari sana perubahan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu Tuhan melihat Indonesia pulih dari semua problem yang ada. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Mari sama-sama sembah Tuhan. Berdiri bagi bangsa ini. Mari berdoa bagi Kami Mari menangis bagi bangsa ini. dan membawa doa kami kepadamu. Kami percaya Tuhan Yang besar besar terjadi. terjadi yang mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
Yesus. Mari sidang jemaat Tuhan. Saya Terima rindu kasih Tuhan. untuk kita berdoa. Bagi engkau yang bisa berbahasa lidah, kita akan berbahasa lidah. Karunia Roh, kita akan memakainya. Setelah itu kita akan mengatakan haleluya 3 kali. Dan kita mau lepaskan doa profetik deklarasi buat Indonesia. Amin. Kita akan mulai. Saya hitung. 1, 2, 3. Kurabashikiara takarabashikiara. Kurabashikiara kalabase. Kurabashikiara kalabase. Indonesia kurabashikiara kalabase. Kurabashikiara kalabase. Kami deklarasikan Indonesia milik kepunyaanmu. Kami tegakkan panji keselamatan. Kami tegakkan panji damai sejahtera-Mu. Kami tegakkan panji kemuliaan-Mu Tuhan. Sampai Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagimu. Allah pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagimu. Beri sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you. Terima kasih Tuhan. Kami terima lawatan-Mu. Kami terima Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita diberkati dengan kehadiran Tuhan melalui pujian penyembahan. Saudara, pentingnya memuji Tuhan dan menyembah Dia. Saya tadi pagi merenung saat teduh dengan Tuhan. Saya membaca di dalam suatu kisah
Bagaimana Daud setelah diurapi oleh Tuhan, roh Tuhan memenuhi Daud. Ketika Raja Saul mulai ditinggalkan oleh Tuhan, roh jahat mulai mengganggu hidupnya Saul. Lalu Saul memanggil Daud untuk memetik kecapinya. Ketika Daud memetik kecapian dengan lagu penyembahan kepada Tuhan, maka roh jahat itu lari. Saya percaya ketika tadi kita mulai menyembah Tuhan, roh jahat lari dari kota Makassar, lari dari negeri Indonesia. Siapa percaya katakan amin. Siapa percaya katakan amin. Kita tahu bahwa pujian penyembahan adalah Tuhan bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Saya mau khotbah dari siang ini berubah-ubah karena roh Tuhan yang menuntun, saudara. Tapi saya percaya semua ada maksud Tuhan. Kalau saya boleh memberi tema adalah pagi ini adalah tentang kuasa doa syafaat bagi Indonesia. Kita perlu berdoa pujian tadi supaya Indonesia dilawan, supaya Indonesia dimerdekakan. Memang secara fisik Indonesia sudah merdeka, sudah terlepas dari penjajahan Belanda dan Jepang. Tapi penjajahan di dalam roh manusia masih dijajah, masih dikendalikan oleh kuasa kegelapan. Nah, saudaraku, saya akan share sedikit tentang sejarah bangsa Indonesia. Mungkin saudara semua pernah dapat di sekolah ya. Sejarah Indonesia perlu diketahui, nama Indonesia sendiri baru digunakan pertama kali saat Kongres Pemuda yang kedua, tanggal 28 Oktober 1928. Itu nama Indonesia mulai muncul. Tetapi jauh sebelumnya Indonesia ini bernama disebut Nusantara. Makanya lagu Kus Plus itu tentang membicarakan Nusantara. Kenapa kok Rock Menara Tanjung Pujian meributkan 17 Agustus? Supaya bangsa Indonesia, kita orang Indonesia harus mencintai negeri ini, mencintai bangsa ini. Supaya bangsa ini dilepaskan dari penjajahan, dari kuasa-kuasa si jahat. Yang setuju katakan amin. Haleluya, saya percaya. Jadi Nusantara tidak pernah luput dari penjajahan bangsa asing ketika itu. Karena Indonesia bersumber daya alam yang berlimpah-limpah sehingga negara-negara dunia berusaha menjajah negeri ini. Dan Indonesia dijajah oleh Belanda, oleh VOC kurang lebih 350 tahun. Coba berapa generasi bangsa ini dijajah. Jadi dikuasai sehingga lahir anaknya taunya lagi dijajah, cucunya taunya dijajah. Jadi generasi ke generasi dia tidak tahu arti kemerdekaan. Tetapi Tuhan memberkati negeri ini sehingga negeri ini dimerdekakan. Setelah 350 tahun, saudara, Jepang masuk ke Indonesia, itu Perang Dunia Kedua. Ya, saudara, Indonesia dijajah 3,5 tahun lamanya oleh Jepang. Dan negeri ini, Belanda lari dari Indonesia. Negeri ini dijajah, dikuasai oleh Jepang 3,5 tahun. Tetapi waktu bom di Hiroshima dan Nagasaki, bom atom yang pertama kali diledakkan, Jepang menyerah dengan sekutunya. Maka bangsa ini, Indonesia, orang-orang muda, mulai mendesak para pemimpin. Maka pada tanggal 14 Agustus bom meledak dan Jepang menyerah pada tanggal 14 Agustus 1945. Maka bangsa Indonesia dengan secara cepat dan tanggap memproklamirkan lewat hambanya, saya percaya Pak Soekarno dan Pak Hatta adalah
pilihan Tuhan untuk memproklamirkan negeri ini berdasarkan Pancasila, saudara, supaya dari berbagai-bagai agama suku Indonesia tetap bersatu. Tetapi Indonesia setelah merdeka tidak harus dipertahankan, kemerdekaan itu harus diisi karena belum selesai. Lahirlah ekstrem kanan, ekstrem kiri. DII, TII berusaha merebut NKRI. Terjadi perpecahan, terjadi peperang saudara-saudara. Sampai G30 SPKI. Sampai sejarah mengatakan ratusan ribu orang terbunuh di negeri ini. Kami percaya baru-baru ini Indonesia nyaris, saudara. Hampir-hampir Indonesia jatuh di tangan mereka. Tapi kita percaya karena doa orang-orang kudus, Indonesia tetap di tangan Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Yang percaya Indonesia, tadi pujian berkata, biarlah nama Tuhan ditegakkan. Datanglah kerajaanmu atas negeri ini. Supaya Indonesia tetap jaya dan makmur. Karena Alkitab katakan, di mana engkau dilempar, dibuang di sana, kesejahteraan negeri ini adalah kesejahteraan umat Tuhan. Kesejahteraan damai sejahtera. Orang-orang pilihan Tuhan ada di negeri ini. Sehingga Indonesia terluput. Saya percaya, teruslah berdoa. Teruslah berjuang untuk negeri ini. Berjuang karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tetapi melawan penguasa roh-roh di udara. Melawan pemerintah-pemerintah yang sedang bergerak di dalam roh manusia. Manusia mulai dipengaruhi dengan doktrin-doktrin yang menyesatkan, yang menimbulkan perpecahan, yang menimbulkan pembunuhan. Saudara, saya masih ingat gembala senior berkata begini, bahaya sekali agama, apapun agamanya itu membahayakan. Karena alasan agama orang membunuh manusia, saudara. Dan itu ngeri, bukan agama tertentu saja, hampir seluruh agama. Makanya kekristenan bukanlah sekedar agama. Kekristenan adalah Kristus berkuasa atas umatnya. Kerajaan Allah turun ke dunia. Pemerintahan surga mengambil alih negeri ini. Itulah kekristenan. Jadi kekristenan bukan sekedar agama. Kekristenan adalah kehidupan Kristus yang dipancarkan daripada umatnya. Oleh karena itu, saudaraku, mari tetap semangat, tetap berdoa supaya Indonesia diselamatkan dari Sabang sampai Merauke. Supaya Indonesia meninggikan nama Tuhan. Indonesia memuliakan namanya yang kudus. Indonesia bagi kemuliaan Bapa di surga. Dan supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita yang tinggal di Makassar, mari kita bangun kerajaannya. Kerajaannya bukan bangun dominasi, tetapi bangun representative of Christ Kingdom. Bangun kehadiran Kristus. Kita menjadi wakil-wakil Kristus di dunia ini. Supaya memberi kemerdekaan bagi setiap manusia. Supaya mereka tidak lagi tertekan dengan dosa. Supaya tidak lagi terikat dengan dosa. Tapi umat Tuhan dibebaskan dari cengkeraman kuasa dosa dan kuasa maut, saudara. Ini bagian kita, tanggung jawab kita gereja. Mencintai negeri ini. Mencintai. Tadi anak-anak Rocky mulai menyanyi, mulai memuji, mulai kibarkan bendera, tanamkan cinta tanah air. Jangan punya pikiran lari kemana-mana. Tetap stay di Indonesia. Karena Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia akan diselamatkan. Saudara perhatikan, ketika kota Sodom Gomora, Lot dengan keluarganya keluar dari kota Sodom Gomora, maka kota Sodom Gomora ditunggang balikan. Saya percaya Indonesia tidak akan ditunggang balikan selama ada orang benar di negeri ini. Kalau ada orang benar, maka Tuhan tidak akan memusnahkan Indonesia. Yang percaya katakan amin.
Mana jempolnya saudara? Masih mendengar suara saya? Masih mendengar firman Tuhan? Jempolnya dalam nama Yesus. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Indonesia diselamatkan. Indonesia menjadi milik kepunyaan Tuhan. Nah saudara, kita akan belajar bersama bagaimana supaya kita doa yang penuh kuasa. Bagaimana doa yang mengubah negeri ini. Bagaimana doa yang membuat pembalikan keadaan. Pembalikan keadaan yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang minoritas supaya jadi mayoritas. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Yang penting kita mari memahami, mengetahui kebenaran. Maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Saudara, kita buka di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Nah, di situ dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Ini firman ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang percaya Yesus. Kita, gereja adalah orang-orang yang percaya kepadanya. Kita adalah Yahudi rohani. Orang-orang percaya kepadanya, dikatakan. Ini firman ditujukan kepada anak Tuhan. Ini firman Tuhan bukan ditujukan kepada orang yang belum percaya. Ini ditujukan kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, bagaimana bisa pesan ini? Ada 3 poin. Yang pertama, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku. Yang pertama. Yang kedua, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Poin yang kedua, engkau jadi murid. Engkau tinggal di dalam Dia. Dan kamu akan mengetahui, mengerti kebenaran. Mengerti kenapa kamu dipanggil untuk apa. Gereja fungsinya untuk apa. Maka kalau saudara mengerti ini, maka dikatakan, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dengan kata lain, tidak cukup hanya terima Tuhan. Harus mengenal kebenaran, karena kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Tadi kekristenan bukan sekedar terima Tuhan Yesus. Selesai, tidak. Kekristenan ada tanggung jawab, ada pengertian, memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya akan sharingkan tentang yang pertama. Tuhan mengatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Apa artinya ini? Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku. Firman itu adalah Tuhan Yesus. Allah yang jadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Yaitu Yesus. Jadi dengan kata lain, jikalau engkau tetap di dalam firman-Ku, artinya jikalau engkau tetap di dalam Kristus. Tetap terhubung dengan Tuhan. Tetap tinggal di dalam kebenarannya. Hidup sesuai dengan firman. Hidup sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Jangan hidup di luar firman. Saya percaya hukum yang tertulis memang mematikan. Tetapi Roh Kudus menghidupkan setiap kata-kata kita. Firman itu yang ada di dalam kita. Supaya kita tetap terhubung seperti dikatakan. Seperti akulah pokok anggur yang benar. Kamu ranting-rantingnya. Tetap melekat dengan sumber kehidupan. Tetap berhubungan dengan Tuhan. Itu artinya. Tinggal dalam firman. Tetap berhubungan dengan Tuhan. Tidak keluar dari tujuan Tuhan. Ini kuncinya. Supaya kita bisa mengubah Indonesia, kita harus tetap terhubung. Seperti stop kontak.
Kalau tidak terhubung dengan sumber listrik, maka lampu tidak menyala. Maka kipas angin tidak bisa bergerak. Maka AC tidak bisa berfungsi dengan benar. Karena apa? Karena tidak terhubung sumber listriknya. Demikian juga kekristenan. Kalau kekristenan tidak terhubung dengan Tuhan, maka kekristenan tidak bisa berfungsi sesuai tujuan Tuhan. Tidak bisa berfungsi dengan tujuan Tuhan. Nah, saudara, makanya iblis berusaha membuat gereja Tuhan supaya terputus dengan hubungan dengan Tuhan. Dengan apa caranya? Menanamkan ketidakpercayaan. Nah, saudaraku, ketika seseorang mulai tidak percaya akan Tuhan, tidak percaya akan perlindungan Tuhan, itu artinya orang ini terputus hubungan dengan Tuhan. Nah, kalau terputus dengan sumber, tidak ada fungsi. Saudara memuji-muji Tuhan, tidak terputus, kalau terputus dengan Tuhan, jadi hanya menjalankan agamawi, saudara. Saudara berdoa terputus hubungan dengan Tuhan. Saudara doa-doa agamawi yang tidak bisa mengubah keadaan. Pujiannya jadi sia-sia. Persembahannya juga sia-sia. Karena terputus dengan sumbernya. Dia hanya menjadi monumen. Makanya jangan heran ya. Kalau kita lihat bahwa 7 gereja mula-mula di kitab Wahyu yang dapat surat kiriman dari Tuhan secara khusus. Semua jadi tempat-tempat itu menjadi monumen, saudara. Jangan sampai kita terputus jaringan, sudah kita kehilangan koordinasi. Saudara tidak bisa mendengar suara saya. Kalau kita terputus dengan Tuhan, kita tidak bisa mendengar suara tuntunan Tuhan. Kita tidak bisa mendengar Tuhan berbicara kepada kita lagi. Kita tidak bisa mendengar suara kebenaran. Karena itu jaga hubungan kita dengan Tuhan. Jaga dengan apa? Menguatkan hati kita. Jangan sampai kita mau dilemahkan dengan keadaan. Menguatkan hati. Menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Seperti Daud ketika terjepit waktu Siklag terbakar. Mau dilempari batu dengan pengikutnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Karena kalau tidak percaya, terputuslah dengan hubungan dengan Tuhan. Sehingga tidak ada mendengar suara Tuhan. Makanya kenapa saudara heran ya. Ada orang memuji-muji Tuhan. Kita kok jadi ngantuk ya. Oh ada orang korban, kok kita tidak. Karena tidak terkonek dengan sumber kehidupan. Karena itu mari kita mulai masuk dalam rencananya. Kita masuk dalam tujuan Tuhan. Jangan terputus dengan Tuhan. Ingat itu. Menguatkan hati. Kita bisa berdoa dalam bahasa roh. Karena roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Karena kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa kepada Tuhan. Dengan keluhan yang tidak terucapkan. Usahakan berdoa dalam bahasa roh. Saudara yang belum dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, usahakan supaya saudara dipenuhi Roh Kudus, supaya engkau dapat berjalan bersama Tuhan. Karena itu penting bagi kita, saudara. Kita harus bisa berjalan bersama Tuhan. Ya, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tetapkan supaya kita tetap terhubung, tetap tinggal dalam firman-Nya. Tidak tergoyahkan. Hati-hati. Kalau sudah mulai ragu-ragu, cepat kembali ke jalan Tuhan. Bahasa roh. Mulai roraba syaka padaka. Hikapa sedia baraba. Nah, disitulah kekuatan Kristus. Mulai mengalir kembali. Mulai menguatkan kita kembali. Karena terhubung dengan sumbernya. Seperti tadi peristiwa internet, saudara. Nah, yang kedua. Tidak percaya berarti kita tidak terputus dengan hubungan Tuhan. Sekarang yang kedua dikatakan, kamu benar-benar adalah muridku, saudara. Nah ini saudara, benar-benar muridku. Ini poin yang kedua, saudara. Jadi yang pertama, kalau kita harus terhubung, tetap tinggal dalam firman, maka saudara yang kedua, saudara
benar-benar menjadi murid Kristus, saudara. Nah, kalau saudara benar-benar jadi murid Kristus, saudara akan berusaha, terus belajar, jadi murid yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Belajarlah jadi murid, saudara. Untuk jadi murid, itu harus belajar. Belajar, berdoa. Kita ada doa malam. Maksudnya diadakan doa malam setiap Jumat untuk kita berlatih berdoa. Belajar seorang murid. Dari doa itu kita melatih panca indera rohani kita untuk mendengar. Makin peka suara Tuhan. Mana suara Tuhan, mana suara ambisi pribadi, mana keinginan pribadi, mana kehendak iblis, mana kehendak Roh Kudus. Kita bisa menyaring, saudara. Kita bisa menyaring dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tidak lepas dari firman-Nya. Makanya kita perlu belajar menjadi murid, saudara. Belajar jadi murid, belajar disiplin, saudara. Perlu disiplin waktu untuk doa. Perlu disiplin komitmen di dalam gereja. Bang Jo katakan, gereja jemaat harus tertanam di tempat yang tepat supaya saudara bisa bertumbuh. Kalau tidak tertanam di satu taman, akan tumbuh liar seperti hutan lebat. Tidak terkontrol. Kalau taman dirawat, dibersihkan, taman itu menjadi indah. Ya saudara, tumbuh tertanam. Nah kalau tumbuh tertanam, kalau saudara nanam, misalkan nanam pohon mangga, beli benih mangga di Tokopedia. Lalu saudara pikir, wah sudah saya tanam di halaman depan deh, supaya berbuah bagus, lebat. Tanam di halaman depan. Lalu saudara 1-2 hari lagi, saudara merenung, waduh di depan lagi. Nanti kalau mulai buah, anak-anak kecil mulai timpukin batu, nanti kena genteng rumah kita jadi korban. Kalau gitu dipindah, dicabut, dipindah. Taruh di belakang halaman saja, saudara. Taruh di belakang halaman. Lah, sudah 2-3 hari lagi saudara pikir, nanti kalau buahnya lebat, orang-orang di belakang nyodokin, dicurilah buah itu. Nah, saudara pikir, wah bagaimana? Oh, dipindah di halaman tengah. Dicabut lagi. Lah, kalau dipindah, cabut-cabut, maka tidak bertumbuh. Makanya Pak Bang Jo, Bapak Gembala Pembina kita selalu berkata, mulai komitmen di satu cabang-cabang satelit di mana yang Tuhan taruh. Terus disitulah tempatmu supaya kamu bertumbuh, berakar untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pikiran goyang mau pindah ke sana, pindah ke sini. Nanti tidak bertumbuh, saudara. Malah bisa mati rohanimu. Karena tidak ada gereja yang sempurna. Belum ada gereja yang sempurna. Apabila Kristus datang, maka kesempurnaan gereja itu datang. Menguasai kita semuanya. Yang setuju katakan amin. Kuatkan, teguhkan yang pertama. Jangan bimbang. Yakinlah tempatmu di mana. Kamu ditabur di mana. Kamu ditanam di mana. Bergeraklah dalam tujuan Tuhan. Yang berikutnya di situ dikatakan kamu benar-benar menjadi murid, saudara. Nah, murid itu ada ujian. Ingat, kita di dunia diuji. Loh, saudara. Saudara masih ingat waktu Adam Hawa. Mulai sejak Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden. Lalu Tuhan berkata, seluruh buah dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tetapi buah pengetahuan yang baik jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu mati. Itu ujian sebetulnya. Ujian apa? Ketaatan Adam, Hawa supaya tetap setia kepada Tuhan. Adam, Hawa gagal dalam ujian itu. Diuji jatuh. Nah, kejatuhannya membawa kita semua di dalam kuasa dosa. Ngeri banget ya. Kalau seorang kepala rumah tangga jatuh, anak istrinya ikut jatuh, saudara. Mengerikan sekali. Apalagi seorang gembala jemaat. Kalau jatuh, mempengaruhi
iman jemaatnya yang bisa pada jatuh semua. Makanya dukunglah hamba Tuhan. Mari kita satu hati, saling mendoakan untuk kemuliaan Tuhan. Karena ujian itu ada, saudara. Setiap pribadi saya percaya diuji. Pertama diuji ketaatan kita terhadap Tuhan, terhadap pemimpin, pemimpin rohani, terhadap pemimpin perusahaan. Saudara kerja di perusahaan manapun, saudara harus taat dengan pimpinan perusahaan itu. Supaya saudara bisa berkarya lebih lagi. Kalau saudara tidak bisa mentaati, mendisiplin kepada kepemimpinannya, maka saudara tidak akan maksimal. Saudara akan menjadi orang yang kecewa, saudara. Nah, saudara, murid ada ujian. Setiap kita diuji. Pertama diuji ketaatan kita. Kedua diuji kasih kita. Kasih kepada sesama kita. Kalau saudaramu lapar, jangan kau biarkan. Beri dia makan. Yang setuju katakan amin. Ya, kita ada pelayanan peduli kasih. Orang-orang yang kehilangan job, dicarikan solusi untuk bisa bekerja, dikasih modal supaya dia bisa berkarya. Puji Tuhan, kalau jadi lebih bagus, belajar disiplin tanggung jawab. Mulai kasih itu terpancar, mulai kasih itu memberi perhatian. Saya percaya, saudara, saya bersyukur ya kepada Tuhan. Ketika saya dengan istri saya mengambil keputusan untuk pelayanan perintisan ini, untuk tidak mengambil PK bulanan maupun PK khotbah apa saja tidak ambil. Ternyata Tuhan sedang melatih ketaatan saya. Ternyata Tuhan sedang menunjukkan kasih kebaikan Tuhan. Saya dipelihara, saudara, oleh Tuhan. Oleh saudara-saudara seiman juga yang memberkati saya. Orang yang peduli, orang yang mendatangkan kasih, orang yang memahami kasih persaudaraan. Kita diuji kasih kita. Ketika kita ketemu dengan pengemis, kita diuji. Ketika kita ketemu dengan orang yang menyebalkan, kita diuji dengan kesabaran kita. Saya masih ingat Bung Franklin itu waktu doa puasa. Kita untuk menjadi dewasa perlu berlatih. Kita diuji supaya kita tetap sabar di dalam kesesakan. Kesabaran itu penting, saudara. Perlu sabar ketika menghadapi teman-teman yang sabar ketika disalah mengerti, ya, atau sabar ketika merasa tidak diperhitungkan, sabar ketika saudara mulai galau, ya, rasanya tidak nyaman. Percayalah, saudara lagi diuji. Saudara masih ingat yang pernah kuliah di kampus-kampus dulu sebelum COVID, ya? Saya pernah kuliah juga di sekolah teknik, ya, di Universitas Kristen Petra Surabaya, bahwa ketika itu kami di kampus-kampus, kalau di kelas di sini ada ujian, ada pelang tulisan tenang, ada ujian. Kita kalau mahasiswa keluar dari kelas, banyak ngobrol. Ketika ada tulisan tenang, ada ujian, kita jalan jadi tenang, tidak mengganggu, mereka lagi konsen, saudara. Jadi waktu saudara diuji, tenang. Alkitab katakan tenang, jangan pengen lari ke sana ke sini, duduklah di bawah kaki Tuhan. Siapa percaya katakan amin. Engkau tetap kuat, engkau akan menang atas ujian apapun. Semua diuji, saudara. Saya diuji. Saudara mungkin ada yang diuji kesehatannya, ada yang diuji ekonominya, ada yang diuji masalah anak-anaknya. Ujian selalu ada. Karena murid, engkau adalah benar-benar murid tuh, kamu harus diuji. Kamu harus lewati itu semua, kata Tuhan. Supaya perjalanan kita benar-benar berfungsi. Doa kita jadi berkuasa. Maka poin yang ketiga, ya saudara, poin yang ketiga adalah kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan
memerdekakan kamu, saudara. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Ketika kita belajar di sini, untuk paham, diuji hidupnya. Diuji ketika suamimu mulai marah-marah, kita diuji kesabaran. Atau sebaliknya kalau istri mulai ngomel-ngomel, suami tahu, oh saya lagi diuji kesabaranku terhadap istriku. Haleluya. Oh kalau ada teman-teman sekerja mulai ngomong-ngomong yang nggak enak, oh saya lagi diuji kerendahan hatiku. Supaya Kristus dimuliakan, supaya Kristus ditinggikan dalam hidupku. Oh ketika aku dihadapin ini persoalan, mulai paham, oh ujian. Nah setelah itu, setelah kita paham ujian, maka engkau akan mengenal kebenaran. Mulai mengenal kebenaran, maka kebenaran itu yang membuat saudara merdeka. Mengenal kebenaran dan hidup dalam kebenaran, maka kemerdekaan itu ada, saudaraku. Kemerdekaan itu yang kita harapkan. Bukan saja kita merdeka, kita akan merdekakan bangsa ini dari ekonomi, dari kemiskinan, dari intimidasi, dari kepentingan politik yang tidak membangun kerajaannya, yang tidak sejalan dengan Tuhan, supaya Indonesia ditegakkan bagi kemuliaan Bapa di surga. Kebenaran yang ketiga ini adalah kebenaran. Engkau akan tahu tujuan saudara. Nah, tujuan ini penting, saudara. Untuk apa saudara ada di dalam Tuhan? Untuk apa saudara jadi orang Kristen? Tujuan saudara, saudara menjadi wakil Kristus, roh, representative of Christ Kingdom. Saudara harus menjadi wakil Kristus di dunia ini. Saudara harus mengimpartasikan hidup Kristus kepada orang-orang di sekitarnya. Saudara harus mengimpartasikan kasih Kristus kepada orang-orang yang bersama-sama kita. Saudara harus menyelamatkan dengan kuasa Kristus sendiri. Kristus supaya orang diselamatkan. Saya percaya akan terjadi kebangunan rohani yang sangat besar. Saudara, kemarin saya ditelepon oleh salah satu pelayan. Pak Benyamin, puji Tuhan. Ada satu keluarga dari Bani Kedar mau terima Tuhan. Wah, saya suka cita. Saya bilang, kau ajar dia tentang baptisan. Ajar. Muridkan dia. Mau dibaptis. Saya bilang satu keluarga. Dan mereka akan nanti mau diteguhkan pernikahannya di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Saya percaya ada kemerdekaan ketika kebenaran ini. Karena itu Yesus berkata, berdoalah demikian. Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Itu tugas gereja. Tugas gereja menghadirkan Kristus di dalam ibadah, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tadi saya katakan, ibadah ketika pujian dinaikkan, hadirat Tuhan turun. Menguasai orang yang mendengar. Saya sangat diberkati pujian hari ini. Dengan pujian sangat membangun untuk negeri ini. Bagi bangsa ini. Saya yakin ada kehadiran Tuhan melalui pujian. Ketika para penari dan menari serafim memuji dan menyembah Tuhan. Saya dapat sesuatu. Mereka ketika mengangkat tangan, sujud menyembah Tuhan. Tuhan menyatakan diri kepada kita yang melihat. Haleluya. Saya percaya. Mari kita sebentar kita berdoa sama-sama. Selamatkan Indonesia. Selamatkan negeri ini dari tangan si jahat. Supaya Indonesia diselamatkan bagi Tuhan Yesus Kristus. Itulah representatif. Saudara berperan. Saudara menyalurkan hidup Kristus. Saudara menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Bapa di surga. Puji Tuhan, saya percaya kasih yang luar biasa akan terpancar di dalam hidup kita. Kita akan dipelihara. Oh, mulailah. Yang pertama, saya ingatkan kembali. Untuk menguasai negeri. Untuk menghadirkan kerajaan Kristus. Doa profetik ini. Pertama,
harus tetap tinggal di dalam kebenaran firman. Harus tetap melekat dengan sumbernya. Yang kedua, sadar jadi murid harus belajar. Dan sadar kita diuji detik demi detik. Ketika bel berbunyi, ting tong, saudara ngintip dari gorden, aduh, orang ini lagi yang biasa minta tolong. Kamu lagi diuji. Sampai berapa kasih saudara. Saudara akan temui atau saudara akan berkata, Mbak atau Nak, tolong katakan, Papa tidak ada. Atau saudara berkata, siap Tuhan, siap, hineni, siap Tuhan, kami melaksanakan sebagai murid yang sedang diuji oleh kasih karunia Tuhan. Ujian beda dengan pencobaan, supaya saudara tahu. Pencobaan itu datang dari iblis untuk menghancurkan. Ujian supaya kita naik kelas, next level, terus sebagai murid maju. Jangan murid TK terus, harus masuk SD. Jangan SD terus, harus SMP. SMP harus SMA. SMA harus universitas. S1, S2, S3. Kalau bisa sampai S4 kalau ada saudara. Sampai rupa Kristus nyata di dalam kita semuanya. Ada amin, haleluya saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Supaya kita sadar, nasib kota ini, bangsa ini ada di tangan saudara. Tuhan memberi otoritas, kuasa atas negeri ini. Supaya kita menyelamatkan Indonesia.